Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan 7 Desain dan Analisa Algoritma. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian tengah semester. Jadinya minggu depan kita ada UTS dan pengumpulan tugas kelompok kemarin. Kita diminta untuk bikin program sorting, pengurutan data, dan pencarian data, searching. Pertama-tama, instruksinya kita diminta untuk mengurutkan nama sebanyak 20 elemen menggunakan algoritma bubble sort, selection sort, dan insertion sort secara ascending atau menaik atau dari A ke Z. Ini daftar array-nya dari Denny sampai dengan Andi. Kalau pakai bubble sort berarti bobotnya 0, selection 10, insertion sort 15. Bubble sort udah disediakan source code-nya di source code yang terlampir. Ini dia jawabannya untuk yang atas. Kita bikin array nama 20 elemen. Tu, wagah, pat, ma, nam, ju, pan, lan, lu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian, setelah diurutkan, penggunanya diminta untuk input data. Kita gunakan getLine, cin, nama cari. Nama cari untuk nyari nama yang ada. Misalkan kita carikan Budi Perkasa dengan menggunakan algoritma sequential search dari kiri ke kanan. Itu. Yang ini n sama dengan size of nama 0. Artinya berapa sih isinya? Integernya berapa byte? 20 dikali 4 80 dibagi 4. Jadinya 20. Deklarasi csort sama csearch untuk sebagai counter nama cari. Kemudian programnya dapat ngitung berapa kali sih proses perulangan yang terjadi dari kedua algoritma itu. Cetak simbol, cetak array, sorting, dan searchingnya dalam bentuk function. Tampilannya jika dijalankan seperti ini. Atasnya ada 69, 69, 69, 69, 99, 96, 96, dan bubble sort. Bubble sort ini diganti sama nama algoritma yang kalian pakai. Daftar nama misalkan Denny sampai Andi. Dan pengurutannya bla bla bla, input nama dicari. Oke, itu dia. Ini kita bikin dulu di mainnya. Bubble sort 69, 96, cetak simbol, nama cari. Kemudian bubble sort, panggil fungsi pengurutan bubble sort. Csortnya nilai dikembalikan atau perulangan yang terjadi secara ascending. Kalau descending, tuliskan secara descending. Csort, berapa kali sih terjadinya perulangannya. Cetak array di atas, input nama dicari, getLine, cin, nama cari. Ini pakai getLine. Kalau pakai cin doang, hanya satu kata pertama aja yang di input yang terambil. Csearch, berapa terjadinya. Nama cari, nama, n. Berapa elemen sih? Proses searching terjadi berapa kali. Ya gitu. Kalau jalankan hasilnya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menyimpan programnya dengan nama name kalian underscore kisi 2 UTS DAA titik CPP. Ingat, kita nyimpannya bukan titik C, tapi titik CPP di folder name Anda, nama Anda, di drive D, atau selain C. Misalkan name saya 1011-5033 underscore kisi 2 UTS DAA CPP di drive D, folder name nama saya. Oke, codingnya jika mengikuti instruksi di atas, misalkan sortingnya benar, searchingnya benar, dan sampai selesai, maka maksimal nilainya dapat 60. Dan kalau ada error, nilainya pengurangannya ada 15 maksimalnya. Jadi 0 ditambah 0 tambah 25 tambah 60, maka maksimalnya kalau pakai bubble sort 85, menggunakan selection sort 95, insertion sort 100, kurang kayak gitu. Ini kita lihat algoritma sama bagian atas ini dulu. Include using namespace, ini wajib. Cetak simbolnya kita pakai yang ini. Parameter pertamanya simbolnya, berarti kalau 69
munculnya 69 berderet kayak gini. Dan kalau pakai 96, berarti 96-nya berderet kayak gini. Tergantung yang kita input di sini. Ini biarin aja angkanya, simbolnya biarin aja. Cetak array juga. Parameter pertamanya array dan keduanya n. Banyaknya elemen yang ini dikirim n. Dia nantinya tampilnya cout simbol kurung i plus 1, 0 plus 1 jadinya 1, tutup kurung, array index i, misalkan 0 tadi, Denny, kemudian diperkasa, kemudian spasi. Ini bagian bubble sortnya dengan parameter pertama array dan n. Mula-mula counternya jadikan 0, string temp, int, n kurang 2 lebih besar sama dengan 0, i min, j sama dengan 0, j kurang dari sama dengan i. Berarti nanti makin banyak i-nya, makin banyak perulangannya, nanti makin lama makin mengecil pencariannya. Dari semula 0 sampai 19, jadi 0 sampai 18, dan seterusnya. Makin sedikit. Counter plus. Ini simbolnya lebih dari. Kalau mau ascending, kalau dimintanya descending, gunakan kurang dari. Kemudian pertukarannya seperti biasa, bisa dilihat di PowerPoint yang kita ajari. Counternya kembalikan dan jadikan sebagai C sort, dan itulah dicetaknya berapa kali sortingnya terjadi. Sekarang yang sequential search-nya ada 3 parameter. Apa sih yang dicari? Yaitu getLine Budi Perkasa tadi, nama cari, kemudian array, kemudian n nama, yaitu n namanya adalah n. Ini berapa banyak sih elemen array ini? Kemudian lakukan pencarian counter 0 index, ketemunya mula-mula false. Ini kalau kita mintanya dari kiri ke kanan, pencariannya dari kiri array, dari paling kiri ke kanan. Yang ini dari kanan ke kiri, dari sini, dari ujung, dari akhir ke awal. Kalau tadi dari sini, kiri ke kanan. Kalau kanan ke kiri, dari sini ke sini. Yang setelah diurutkan. Kemudian, diubah aja ya. J sama dengan 0 menjadi N nama kurang 1. J kurang dari N nama, jadi J lebih besar sama dengan 0. J plus plus jadi J min. Ini diubah aja kalau mau kiri ke kanan ke kiri. Tergantung permintaan soal. Kemudian counter nambah setiap kali perulangan. Jika pencarian apa yang dicari itu sama dengan array nama indeks ke J, maka ketemunya jadi true dan indeksnya J. Break. String pesan spasi nama spasi petik tunggal. Pesan append cari. Ini artinya kita menambahkan atau memperpanjang pesan yang ini dengan yang kita cari, yaitu Budi Perkasa. Jadi misal kalau ketemu sama dengan true, maka nama petik tunggal Budi Perkasa petik tunggal ditemukan di nomor indeks ke 7 misalkan. Indeks plus 1, 0 plus 1 yaitu 7. Atau yang ini, pesan nama cari Budi Perkasa petik tunggal tidak ditemukan dan kembalikan counter. Itulah yang terjadi. Jadi hasilnya kayak lebihnya kayak ini nanti. Kiri ke kanan, sini tarik, kanan ke kiri, cari kayak gitu sampai ditemukannya 7 kali. Itu yang untuk bubble sort. Seandainya nanti kalau di running program kalian konsolnya memanjang kayak gini, ini kalian atur dulu, klik kanan di sini, properties, ubah 80 sama 80 dua-duanya, kemudian di OK, tutup, jalanin lagi. Adapun untuk menambahkan bonus, Anda bisa mengganti bubble sort di kisi-kisi menjadi seperti selection sort yang sudah kita pelajari, yang ini. Dia hanya beda sedikit aja, terutama yang deklarasi JKI, Jmax U ini.
Kemudian yang ini sampai dengan ini. Kalau di programnya, ini sudah saya bantu. Mula-mula kita ganti int bubble sort yang di bawah cat array menjadi gini. Yang ini. Ini diganti dengan ini. Misalkan int counter sama dengan 0, sama ini string temp. Nanti diselipin int u sama dengan n-1. Kemudian yang for ini diganti jadi for int j sama dengan 0, j kurang dari n, j++. Di bawahnya ada jmax 0. Kemudian di bawahnya ada lagi for. Jadinya for i ganti jadi j, for j jadi k. Counter r yang ini juga berubah lebih dari. Kalau mau descending kayak ubah jadi kurang dari. If rk rjmax, ubah posnya ini hapus ya. Ini berdasarkan contoh yang kemarin. Jmax sama dengan k. Jadinya nanti kurang awal. Temp sama dengan ru rjmax temp u min. Layaknya yang ini kemarin. Diubah sedikit aja. Ini misalkan dihapus jadi counter, ini juga dihapus dan seterusnya. Yang ini udah saya bantu. Kemudian return counter. Kemudian csort bubble sort, karena kita sudah ganti namanya, maka menjadi csort selection sort sesuai dengan nama functionnya ini. Sama persis huruf besar huruf kecilnya. Kemudian ini juga ubah teks berhubungan bubble sort jadi selection sort. Jadi yang ini nanti berubah selection sort. Kurang lebih seperti itulah untuk yang hint.